teman-teman semua, welcome back to VPD Short Podcast. Lanjutin lagi apa yang kita bahas minggu lalu. Kita udah bahas tentang bagaimana cara pandang kita tentang uang sih ya. Seiring dengan waktu kita semakin bijak untuk mengelola uang ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang bagaimana kita praktek lah yang mengelola keuangan atau bikin rencana planning menabung gitu. Nah, gua akhir-akhir ini sering dengar tentang namanya dana darurat. Cuman tuh gua baru 1-2 bulan lah tahu dan mulai gitu. Dan kalau menurut lu berdua nih, apa yang lu tahu lah tentang dana darurat? Ya dari gue dulu ya, dana darurat versi gue itu uang yang gue simpan tapi tuh gue nggak tahu pakainya kapan dan untuk apa. Dan biasanya kalau lagi gue pakai itu pasti gue lagi dalam keadaan sedih. Bingung nggak? Bingung dong ya kan? Putus. Enggak, bukan begitu. Contohnya kayak gini, kalau misalnya gue nabung untuk beli HP, kita happy dong pas dapat HP barunya ini, ya dong. Dan nabung untuk menikah, happy dong pasti. Tapi kalau dana darurat ini lebih ke fungsinya efek pandemi gini kita kena PHK. Nah, gunanya dana darurat ini yang cover biaya hidup kita, gitu. Kalau menurut Christine gimana nih? Kalau menurut gua dana darurat itu ya kurang lebih sama kayak Hani, jadi digunakan pada saat keadaan darurat, artinya keadaan yang di luar pengetahuan kita gitu, di luar kendali kita. Misalnya tadi kayak satu di PHK, bisa aja dua kalian kena COVID atau enggak kalian masuk rumah sakit kena DBD, kan itu di luar kendali kan, tahu-tahu sakit gitu. Nah biasa kalau sakit itu kan pasti butuh biaya rumah sakit lah, beli obat lah, PCR. Nah, biaya-biaya itu biasa dipakainya menggunakan si dana darurat ini. Gitu. Berarti kebutuhan-kebutuhan khusus yang kalau gue bilang special event lah ya. Betul. Dan nggak rutin mungkin tiap bulan ya. Nah, I see. Berarti dana-dana darurat ini apa lu punya rekening lain lah ya? Apa gimana? Kalau dana darurat itu, kalau caranya gimana nih memisahkan uang yang kita tabung sama dana darurat sih, kalau gue pribadi bisa juga gitu pakai, kalau yang tabungan misalnya pakai rekening mandiri bisa, atau enggak yang buat dana daruratnya pakai rekening mandiri ya itu bisa juga, itu caranya aja sih. Pokoknya dibedain sama si rekening gaji lah ya, rekening sehari-hari itu dibedain. Itu bisa juga sih salah satu cara nabungnya gitu. Oke, berarti itu kan kita artinya bikin satu tempat di mana kita menyimpan uang dan ya kalau memang tidak butuh kita nggak pakai gitu. Yes. Nah, kalau dari lu berdua ini secara praktek nih, kira-kira menurut lu nih gimana lu nyisin dana darurat, atau gua harus dana darurat itu harus sebesar apa gitu? Christine dulu coba. Kalau gua sih nyiapin dana darurat itu biasanya gua hitung dulu gitu kebutuhan gua dalam 1 bulan itu berapa banyak gitu. Maksudnya kebutuhan dalam 1 bulan tuh apa sih? Kalau gua kan udah kerja, jadi ya ada biaya bensin, habis itu makan gitu kan, sometimes pernah lah makan di luar, nggak makan di rumah, ya biaya makan, di situ ya biaya entertain lah. Entertain tuh kayak langganan Netflix atau enggak hangout sama temen, habis itu ya kurang lebih kayak gitulah, bensin gitu-gitu. Nah itu biasa dihitung 1 bulan tuh spendingnya berapa sih nominalnya, sebanyak itulah dana darurat yang gue siapin juga gitu dalam bulan tersebut. Berarti kalau dalam case lu misalnya lu sebulan itu pengeluaran lu total rutin ya 1,2. Artinya lu tiap bulan mengeluarkan 1,2 dan lu nabung juga dana darurat 1,2 gitu. Betul, karena posisinya kan gue kerja, misalnya suatu hari nanti gue resign gitu kan, terus gue belum dapat kerja baru nih, ya gak stres gitu, buat kebutuhan sehari-hari tuh udah terpenuhi dari dana darurat yang udah disiapin. Ya, apalagi kalau misalnya lu emang tiap bulan ada kasih nih ke orang tua gitu. Ya, itu juga salah satu. Itu masuk ke dana darurat juga mungkin ya. Kalau gue pribadi sih gue pisah sih, jadi kebutuhan gue itu jadi dana darurat, untuk yang dikasih ke orang tua pisah lagi dari penghasilan. Itu tergantung masing-masing kebutuhan sih. Aku setuju sih sama Christine, pokoknya kita harus hitung nih pengeluaran kita sebulan itu berapa. Kalau aku research dari financial planner gitu, mereka tuh biasanya bilang 6 kali pengeluaran kita. Dana darurat itu harusnya kayak gitu. Cuman balik lagi ke kita, intinya kita harus tahu sebulan itu pengeluaran kita tuh ada berapa. Baru deh metodenya terserah, boleh kayak Christine sebulan nabung sesuai dengan pengeluaran dia, atau kalau aku lebih kayak sisa lebih dari uang yang aku pakai tiap bulan itu.
Oke, kalau dana darurat itu kan tadi ngomongin tentang dana darurat ya. Nah, sekarang kita ngomongin nih hal-hal lain yang juga mempengaruhi sama kita punya strategi keuangan nih. Kalau gua dulu kan kuliah, ngerasain tuh yang namanya lifestyle kayak hidup. Membebani banget dimana kayak kadang ikut teman atau gua harus mengeluarkan lebih karena lifestyle itu. Nah, kalau lu sendiri nih, menurut lu gimana cara lu mensiasati? Sebelumnya kalau ngomongin lifestyle kita harus tahu dulu nih our personality kita. Gue juga udah research lagi nih kalau personality kita itu ada 4, yaitu ada DISC. D itu si dominan. Dominan ini orangnya itu straight, kalau gue mau A harus A gitu. Jadi orangnya ini nggak gampang ke bawah arus, dia itu nggak FOMO lah, nggak ikut-ikutan lah. FOMO apa tuh? Fear of missing out gitu. Orangnya nggak suka ikut-ikutan intinya gitu. Jadi bisa dikesimpulan kalau dia itu nggak boros. Nah kalau si ini ada influencing, orang ini tuh biasa temennya banyak nih, pasti banyak nih dari teman-teman juga yang temennya banyak, sukanya ikut-ikutan. Misalnya Kristen punya iPhone baru, Hani juga harus punya nih, nggak mau kalah. Pengen lah, iya. sama lah. FOMO. Nah biasa kalau tipe orang kayak gini udah pasti boros dong ya. Nah yang kedua itu ada S, si steady. Steady ini orangnya sukanya menganalisa. Kalau dia butuh, dia akan menganalisa nih, beneran butuh atau cuma pengen nih. Kayak temen aku nih, si Kristi, dia steady banget nih. Tipenya itu banget. Udah laporan pertanggungjawaban setiap bulan. Iya, moto hidupnya sabar dan akan indah pada waktunya gitu. Tidak pernah healing ya. Healing dong. Orang kan punya cara healing beda-beda. Ada yang spend money, ada juga ya dia cara healingnya beda lah. Mungkin steady-nya ini mungkin kelihatan orang menyedihkan, hidupnya bosan Tapi gitu, ternyata tapi biasa asik, aja. iya. Emang dia gitu. nabung gitu kali ya. Nah yang terakhir ada si C, si komplain. Orang ini tuh lebih kayak on budget lah. Pokoknya dia udah tahu tiap bulan nih ada A, B, C, D. Dia pokoknya udah budgeting lah orang ini. Orang ini tuh biasanya yang lebih kayak legit, nggak neko-neko, dan pastinya orang ini hemat deh. Gitu. Iya, apa dia udah catat gitu. Iya, jadi kita tuh harus tahu personality kita tuh apa. Jadi biar bisa menseimbangkan sama lifestyle kita. Mungkin gua punya lifestyle yang mirip yang kedua, influencing. Waduh. Bukan mirip ya, tapi emang iya. Iya deh, soalnya Satya ini tuh nggak bisa bilang enggak kalau diajak guys. Diajak makan yuk, ayo. Nah, Kan yang penting selama gua masih punya misalnya, ya masih ada, oke, makan. jadi jadinya dia nggak bisa nabung, jadi dia nggak sampai ngutang ya. Nggak sampai ojol ya. Enggak Pinjol, pinjol. ojol transport. Ya enggak. Yang penting gua kayak ya gua masih ada ya udah, tapi nggak pernah ada kayak Iya. paksain gitu juga. Jadinya pokoknya intinya berlebih, jadi nggak bisa nabung ya. Mungkin keturunan, gara-gara keturunan saya nyokap gua tuh dulu sering ngajarin gua kayak dia tuh bikin ya, buku apa sih, buku keuangan gitu tiap bulan kan. Terus dia catat tuh, terus dia cerita, iya mama tuh selalu ngatur keuangan tiap bulan, tapi makin lama-lama udahlah pengeluarannya makin besar udah. Jadi yang masuk yang harus keluar gitu. Tapi kalau nulis pengeluaran gitu ya, setahu aku tuh itu bagus banget, soalnya secara psikolog nih ya, kalau ngomongin psikolog dia itu akan membawa alam sadar kita, oh harus sesuai budget nih, harus sesuai budget. Nulis tuh bagus. Mungkin dia nulisnya kok makin besar ya angkanya. Iya. Kalau itu aku setuju juga. Aku tuh yang kalau sekarang zaman udah canggih ya, nggak perlu nulis. Kalau gue pribadi gue ada pakai aplikasi money manager gitu buat tulis. Waktu itu kan lu yang kasih tau gue juga kan. Iya, itu aplikasi buat tulis sebulan itu pengeluarannya berapa. Jadi secara psikologi kita ketanam nih, oh uang kita udah mencapai level ini loh bulan ini. Jadi spendingnya. Jadi stop. cukup gitu. Jadi tahu kapan waktu buat stop. Nah, si Satya ini sebenarnya udah pernah diajarin sih. Stres ujung-ujungnya. Kok besar banget keluarnya. Jadi ya balik lagi ke personality-nya, emang tipenya yang influence sih. Oke, tadi itu ngomongin lifestyle ya. Selanjutnya kalau pertanyaannya, kita sering dengar nih satu istilah anak muda zaman sekarang tuh tentang healing ya. Aduh. Lu pasti pernah healing, gue juga pernah healing. Tapi maksudnya healing orang kan beda. Iya. Nah, menurut lu gimana tentang healing? Apakah memang worth to try atau perlu lah gitu? Kalau buat anak muda, apa ya, apalagi zaman sekarang ya, apa semua media sosial gitu kan, terus begitu emang apa ya, hidup gitu tau
waktu udah cepet berlalu gitu, capek dan sebagainya. Buat gue healing itu oke-oke aja selama nggak berlebihan. nggak berlebihan itu istilahnya kalau misalnya kayak gue kerja nih, udah capek kan selama anggaplah kalau kayak kerja keuangan gitu, bagian pajak itu kan ada season-seasonnya gitu. Nah, setelah season itu udah berakhir, ya high seasonnya udah berakhir, terus healing gitu, misalnya staycation, liburan, ya itu oke aja gitu. Tapi kalau misalkan kerja juga lagi santai-santai aja, tapi kerjanya pengennya tiap bulan healing, tiap bulan pergi. Itu patut dipertanyakan ya. Iya. Seperti membaca ya. Tapi enggak lah, gue bersyukurnya gue bisa healing. Gue cuma ya sampai di mulut doang gitu kata healing, misalnya kayak teman-teman, ini enak nih healing gitu lah, kita jalan gitu kan. Temen gue hayu tapi nggak pernah pergi. Hayu nggak ada. Hayu karena bersyukur juga punya teman kayak gitu, ngajak jalan tapi nggak jadi. Nah gitu, kadang juga ya. Tapi healing ini juga kadang tergantung tiap orang beda sih. Caranya beda. Kalau menurut gue ya. Ada orang yang jalan-jalan alasannya karena udah capek, padahal ya kita nggak tahu sih dia beneran capek atau dia cuma jadiin itu sebuah alasan, kan bisa juga. Ya, pokoknya healing itu boleh tapi tidak berlebihan guys gitu. Dan cara healing banyak macamnya. Iya. Itu kadang kalau gue sendiri misalnya kayak memang gue nggak staycation jarang sekali gitu kan. Kadang ya gue menurunkan standar healingnya gitu, misalnya staycation jadi makan di luar Vacation gitu. Kalau nggak bisa lagi nggak punya teman ya di rumah Netflixan gitu. Jadi healingnya tergantung lah. Kalau Christine cara healingnya apa? Kalau gue pribadi ya kalau bisa staycation ya staycation. Tapi kalau lagi nggak bisa staycation ya meet up aja sama teman, udah lama nggak ketemu nih kayak gini, kita bisa ketemu bareng ya, mau makan cantik boleh, mau makan biasa juga boleh. Gitu. Yang penting sih kalau aku healingnya ketemu orang sih, gitu. Jadi ketemu orang emang tanya kabarnya gimana. Kerja kita ansos gitu. Karena kerja kan udah capek, namanya kerja kan pasti capek lah ya. Nggak mungkin kerja selalu nikmat gitu kan. Enggak. Jadi pasti cara healingnya kalau udah ada waktu libur, ketemu temen lah gitu, keluh kesah, dikeluarin semua. Biasa gitu sih healingnya. Sama makan, biasa aku tuh bisa grab food di rumah. Kalau misalnya nggak bisa ketemu temen nih, nggak punya temen lah, Self reward. Iya, self rewardnya ya paling habis gajian, boleh lah nih. Gaji ini beli makan dikit yang lebih mahal daripada biasanya. Biasanya ayam geprek, nah ini jangan ayam geprek gitu. Ini bisa kalau 50.000, 100.000 udah. Pelihara ayamnya ekor. Oke. Nah, selanjutnya nih terakhir kita mau bahas tentang pembicaraan kalau kita simpulkan itu apa saran dari kalian nih untuk orang-orang yang duitnya masih dari orang tua nih? Manage keuangan tapi duitnya masih dari orang tua. Harus balik lagi ke Hani yang 19 tahun ya. Kalau dulu waktu aku masih SMA kuliah itu kan emang sebagian uangnya masih dari orang tua ya. Saran dari aku sih uang dari orang tua itu ya dipergunakan dengan baik gitu ya, namanya kan kalian masih SMA juga gitu kan, jadi ya kalau ada yang dimau ya selama itu wajar gitu kan, selama itu emang nggak membebani buat orang tua, istilahnya kan kalian tahu lah gimana keadaan rumah kalian masing-masing gitu. Jadi kalau emang kalian berkecukupan dan emang pengen sesuatu pengen beli ya nggak apa-apa gitu, toh emang di usia itu ya wajar untuk mau hal ini dan itu. Jangan sampai jadi beban aja gitu, selama cukup ya nggak apa-apa. Nah tapi kalau berlebih nih misalnya kan ada juga dong yang berlebih. Nah kalau yang berlebih itu ya zaman kan sekarang udah canggih, bisa cari-cari lah gimana sih nabung. Ya kan udah banyak cara kok sekarang buat nabung di usia masih SMA ataupun kuliah, udah bisa buka rekening, ya kan. Sekarang juga udah banyak fitur lah, nggak cuma bisa nabung doang. Kalau kalian suka buka YouTube lah, buka tabungan dari HP juga kan? Iya, buka tabungan dari gitu kan. Kalau kalian ada yang suka kayak ngerti investasi, ngerti investasi juga kan suka buka YouTube atau enggak di Instagram kan sekarang banyak banget tuh edukasi tentang investasi, bisa taruh di sini, di situ. Nah bisa juga kalau yang berlebih taruh uangnya di situ, jadi dibiasakan dari sekarang nabung gitu. Sama ya, yang penting nih ya, kalau menurut aku sih penting dibiasakan untuk apalagi kalau tipe temennya kayak saatnya nih influence gitu kan, mudah banget terpengaruh sama teman, itu wajib banget setiap pengeluaran itu dicatat
Jadi kalian dengan sendirinya punya rasa, oh gue udah harus nahan diri nih, nggak keluar dari rumah istilahnya. Evaluasi. Iya, dievaluasi. Wah, nih gue kayaknya bulan ini udah kelewatan nih. Direnungi, wah kayaknya cukup lah gitu, gue kali ini jajannya sampai segini udah cukup. Nah, gitu aja sih kalau saran dari Oke, gue mah. kalau dari Hani nih, saran Hani untuk teman-teman yang baru mulai merintis karir. Oh, kalau saran dari aku ya, gaji pertama itu baiknya ditabung ya kan. Nggak usah banyak, nggak usah gede deh, nggak usah setengahnya, nggak usah. Itu seperempatnya itu nggak apa-apa ya kan. Terus harus semangat lagi buat mencari yang lain. Kita tuh harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja pintar guys. Gimana caranya si uang ini nggak cuma diem aja, tapi ngolah biar dia bisa kerja buat kita. Walaupun dikit hasilnya, it's okay. Oke, jadi thank you banget nih Hani Christine, mantep banget, gue banyak dapet insight juga, teman-teman semua juga. Ya, apa yang kita diskusikan ini bukan buat ngajarin kalian, tapi maksudnya kalian coba praktekin aja yang menurut kalian bisa kalian praktekin yang bermanfaat. Kalian teruskan gitu yang bermanfaat buat kalian. Kita cuma kasih tahu sharing pengalaman kita ya. Ya, lebih ke arah kita kalau sama ini memandang uang tuh pengalamannya kayak gimana sih? Ya, begini gitu. Betul. Nah, jadi buat teman-teman, thank you udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya. See you.